محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين
يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مر رأينا العيسى هناد بإسرائيل إليك والغمامات لك ضلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا وداك العود يبكي مرحبا خادعا بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واستجرت يا حبيبي مرحبا عندكم ضبي النفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبلغني رسائل حشوها شوق الجسيم نحو هديك المنازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعيد عبد قدم الله وجل عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد
ويا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول دهوري صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina dhukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para asatidz, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat afiat fi taatillahi wa rasulih, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa istiqamah meramaikan syiar Allah, istiqamah bersama-sama mencari, menuntut ilmu Allah, ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, penuh manfaat. Tidak lupa salawat dan juga salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu sampailah kita ke fasal yang kedua, yaitu bait wasada saisa min ju'in wa min shiba'in faruba mahmasatin syarrun minat tuhami wastabrigi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Pada perjumpaan yang lalu Al-Imam Bushairi mengingatkan kita melalui syair-syair baitnya bahwasanya wastafrigi dam'a min ainin qadim tala'at, dan curahkanlah air mata dari kedua mata ini yang telah dipenuhi minal maharimi walzam himyatan nadami, yang telah dipenuhi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, walzam himyatan nadami, dan lazimilah terus menerus kita semua untuk menyesal, artinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas mata yang sudah kita perbuat merupakan perbuatan yang diharamkan, belum mulut, belum telinga, anggota badan yang lainnya yang mungkin banyak gak bisa dihitung. Oleh karena itu beliau menganjurkan keluarkan air mata dari mata ini
yang telah dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawm wa laila akthar min mi'ah marrah. Demi Allah, saya setiap harinya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 100 kali. Taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi seharian lebih dari 100 kali. Kita bisa bayangkan Nabi yang sudah maksum daripada salah dan dosa masih saja istighfar. Apalagi kita-kitaan yang setiap hari, setiap saat pasti mata kita, telinga kita, mulut kita, anggota badan kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walzam himyatan nadami, oleh karena itu Imam Bushairi mengingatkan, lazimilah setiap hari kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu an-nadam, menyesal. Jadi kalau hati kita menyesal karena meninggalkan sholat, hati kita menyesal karena perbuatan yang telah dilarang oleh Allah, itu sudah termasuk taubat. Nah, tentu masih banyak lagi diantaranya mulut kita perbanyak istighfar. Di antaranya lagi kita harus punya azam tidak mengulangi perbuatan dosa. Belum lagi kalau kesalahan itu bersangkut dengan Bani Adam, dengan manusia, maka kita harus mendapatkan ridho dari manusia tersebut. Makanya untuk taubat itu lebih sulit ya kalau kita punya salah sama orang lain. Masih mending gula sampean KB didolimi daripada mendolimi. Kenapa? Karena kalau sudah mendolimi orang lain, maka dosanya itu enggak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang kita dolimi sudah memaafkan. Orang yang kita dolimi sudah ridho, sudah ikhlas, baru setelah itu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau orangnya masih hidup, masih bisa dicari, kita masih bisa minta ridho, minta maaf. Ini kadang-kadang orangnya sudah nggak ada, ya keluar kota, nggak tahu kemana, nggak bisa dihubungi. Kita telah mendolimi, berbuat salah, ya maka dosanya itu nggak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita berbuat salah dengan Allah, itu nggak ada sangkut paut dengan manusia, lebih mudah. Hatinya menyesal, punya azam tidak mengulangi, ya perbanyak istighfar kepada Allah, memperbaiki diri, maka sudah cukup menjadikan taubat kita taubatan nasuha insya Allah. Jadi beliau Imam Bushairi mengingatkan, istighfar atau an-nadam atau taubat itu selalu setiap hari. Jangan sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap hari. Jadikan waktu khusus untuk kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Orang-orang soleh itu waktunya ya sebelum subuh, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka orang-orang soleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa di waktu sahur, ya mabainal isya'in, habis maghrib sampai menjelang Isya. Kalau enggak bisa, carilah waktu yang kosong, duduk menghadap kiblat, bayangkan kesalahan dan dosa kita, istighfar, sesali dengan hati yang paling dalam. Dengan begitu insya Allah sebanyak apapun dosa kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu
beliau mengatakan wa khalifin nafsa wa syaitana wasihima wa inhuma mahaddakan nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa, dan khalif itu kebalikan daripada taat. Apa kebalikan taat itu? Enggak taat. Oh ya. Bahasanya apa sih? Ingkar. Iya, ingkarilah. Atau khalif, apa bahasa lainnya? Langgarlah. Duduk langgar musola duduk. Iya. Duduk tajuk duduk. Langgarlah. Apa yang dilanggar? An-nafsa wa syaitan. Bisikan hawa nafsu dan juga bisikan setan. Wa'sihima, dan maksiatlah terhadap keduanya. Langgarlah, jangan turuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsu dan juga setan. Karena tugas keduanya sudah jelas. Setan itu sudah merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia. Yang namanya hawa nafsu la amarah bisu, akan memerintahkan agar manusia itu melakukan perbuatan yang jelek. Tugasnya sudah nyata, nggak bisa dirubah. Satu misi antara hawa nafsu dan juga setan. Apa misinya? Mengajak manusia supaya jauh dari Allah, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas sudah. Jadi kalau ada bisikan datang dari hawa nafsu, waktunya datang pengajian tapi kok males, enak gang geleleng, hawa nafsu. Kalau enggak itu setan. Jangan dituruti. Kalau misalkan waktunya sholat, nanti sajalah. Waktu sholatnya masih panjang, kok gampang. Itu bisa jadi bisikan setan, bisikan iblis, bisikan hawa nafsu. Jangan dituruti. Karena bisa jadi kalau kita mengundur-undurkan amal kebaikan, sibuk dengan perkara yang lain, akhirnya kebaikan tersebut lupa untuk kita lakukan. Lah iya durung sholat mau ku ya lalen, ya duduk lalen. Ya durung sholat maukah? Gara-gara engkongko sih kana. Berarti setan dan hawa nafsu berhasil mengajak manusia untuk berbuat dosa. Wa in huma mahadzakan nusha fatahimi, kata beliau Imam Bushairi, wa in huma, walaupun keduanya yaitu hawa nafsu dan juga syaitan, mahadzakan nusha, memberikan nasihat yang baik, yang bijak, yang masya Allah kepadamu, fatahimi, maka tetaplah kita harus mencurigai. Pendate ana hawa nafsu atau setan memberikan mau'idotul hasanah. Qala Nabi, qala ta'ala. Kita wajib untuk apa? Curigai. Kayak pejabat lah, harapan nyalon, janji aiu, curiga wis. Karena kebanyakan janjinya palsu, kebanyakan. Ini kalaupun setan hawa nafsu datang kepada kita memberikan nasihat yang baik, yang bagus, fatahimi, kata Imam Bushairi, curigailah keduanya. Kenapa? Karena tugas mereka berdua sudah jelas, nggak mungkin berubah, menyesatkan manusia. Kata-katanya baik, kata-katanya bagus, akan tetapi niat dan tujuan keduanya jelek. Bagus, qala ta'ala, qala Nabi, bijak, kata-katanya sopan santun. Akan tetapi di balik kebaikan itu mereka berdua punya niat yang jelek, punya niat yang tidak bagus. Seperti dikisahkan ada
salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ketinggalan sholat subuh berjamaah, sehingga beliau begitu sangat menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis sejadi-jadinya, sehingga atas apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat sahabat tersebut setinggi-tingginya. Akhirnya keesokan harinya ketika beliau tidur, datang waktu subuh, syaitan datang dan membangunkan di telinga sahabat tersebut, hayya ala sholah, oi sahabat tangi-tangi, ayo mari menuju sholat. Siapa sing gugah? Setan. Siapa sing gugah? Iblis. Tangi-tangi kaget lah, siraku siapa? Kita ki iblis. Tumben ya, iblis melakukan amal kebaikan, membangunkan orang untuk melakukan sholat. Apa jawab iblis? Ya, kemarin ketika kamu ketinggalan sholat subuh, kamu menyesal, menangis sejadi-jadinya, taubat kepada Allah, itu Allah Ta'ala mengangkat derajat kamu. Ya, oleh karena itu hari ini saya tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kamu, mengampuni dosa-dosa kamu karena ketinggalan lagi berjamaah subuh. Makanya saya bangunin kamu. Ya, jadi bagus, amalnya bagus tapi niatnya jelek. Ya begitu juga dikisahkan ada satu orang yang soleh, sholat berjamaah senantiasa setiap hari dilakukan. Pada satu hari ini lagi hujan, jalan becek, ya enggak ada ojek, apa maning ke kana? Iya, becek. Akhirnya ketika beliau menuju ke masjid, berhubung jalannya becek, ya lunyu, tiba lambine kotor, ya pengen langsung ke masjid, belenakan kotor, balik lagi ke rumah, ganti baju. Ya, setelah ganti baju jalan lagi ke masjid. Ya, ning tengah dalan durung tekang masjid tiba maning. Ya, waduh, angel temen dalan ki lunyu. Ya, wis dalane beli dicor-cor rupane ya, lempung melulu. Akhirnya saking sabare wong soleh iki wis lah balik maning, ganti kelampi dikit, belenakan masa harapan sembayang kelambine kotor. Ya, pulang lagi ke rumah. Ya, ketiga kalinya jalan ke masjid, di tengah jalan mau terpeleset lagi. Ya, mau terpeleset, mau jatuh, akhirnya ditahan sama satu orang yang rupanya ganteng. Ya, ditahan, wis aja sampai tiba seraki. Ya, ketika ditoleh, lah kamu ini orang asing, orang mana? Saya baru lihat. Akhirnya dijawab, saya ini sebenarnya iblis. Lah tumben, iblis membantu orang tidak jatuh karena ingin sholat berjamaah di masjid. Bagus beli bu? Bagus. Ya, ditahan sama iblis. Ya. Lalu ditanya, kamu bisa melakukan hal demikian kenapa? Bukannya iblis itu musuh manusia. Iblis itu niatnya sudah jelas, menyesatkan manusia. Akhirnya dijawab sama iblis, kamu jatuh pertama begitu sabar, ya enggak ngamuk, enggak mengeluarkan kata-kata kotor. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu karena sabarnya kamu. Kamu pulang ke rumah, ganti baju, jalan lagi ke masjid, jatuh lagi. Ya, kamu tetap sabar. Ya, niat sholat berjamaah di masjid gak hilang. Pulang lagi ya ke rumah, ganti baju, itu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu, mengampuni dosa anakmu, mengampuni dosa keluargamu karena kamu sabar. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya kamu mau jatuh, saya tahan aja sampai tiba. Sebab apa? Saya takut
Ketika kamu jatuh, kamu sabar lagi, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Ya, katone bagus tapi niate blesak. Ya, saya takut kamu jatuh lagi, sabar lagi, bisa jadi Allah taala mengampuni dosa seluruh umat manusia. Ya, makanya kalau ada nasihat yang baik, yang bagus, tahu itu dari hawa nafsu dan itu dari syaitan, fatahimi, kita wajib curiga. Lalu beliau mengatakan wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wala tuti' minhuma, dan janganlah kamu taat dari keduanya, dari hawa nafsu dan syaitan. Khasman wala hakaman, baik keduanya itu menjadi musuh, wala hakaman, ataupun menjadi hakim. Ya, kok bisa setan hawa nafsu menjadi hakim? Ya, sampai Al-Imam Mawardi pun bingung untuk mensyarahi bait-bait Imam Busiri ini, bingung kok bisa ya hawa nafsu setan tapi jadi hakim. Hakim itu penengah yang memisahkan dari kedua belah yang sedang urusan, itu namanya hakim. Ya, kata beliau wala tuti' minhuma, jangan kamu taati dari hawa nafsu dan syaitan, khosman wala hakaman, keduanya ketika menjadi musuh dan juga menjadi hakim. Fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami, sedangkan kamu tahu bagaimana tipu dayanya musuh dan juga tipu daya hakim. Contoh, kula sampean pengen lunga ngaji reboan, ya Bu ya, pengen lunga ngaji reboan, karena beliau Al-Imam Mawardi mengatakan ajakan manusia ini ada 3. Yang pertama, ajakan yang muncul dari hati, ajakan yang muncul dari hati. Yang kedua, ajakan atau bisikan muncul dari hawa nafsu. Dan yang ketiga, ajakan bisikan muncul dari syaitan. Yang bagus yang mana? Tentu ajakan yang muncul dari hati. Ya, sebagaimana akal ini Bu akan condong melakukan perbuatan yang baik, yang bagus. Itu akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini komplit, ya, dikasih akal pikiran supaya bisa membedakan mana baik mana buruk, bisa membedakan mana yang bagus mana sing blesak. Ini akal, dan akal itu condong melakukan kebaikan. Makanya kalau kita emosi kepada orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat zalim, kadang-kadang sering kita dengarkan siraku priben sih duwe otak beli, ya, duwe pikiran beli, duwe akal beli siraku. Ya, kenapa? Karena akal itu condong melakukan kebaikan. Berarti beli duwe otak wong kan kah? Ora duwe akal wong kan kah? Ya, karena melakukan keburukan. Nah, ini kata beliau, setan hawa nafsu kadang-kadang datang bukan sebagai musuh, tapi datang sebagai hakim. Bagaimana? Ketika kita ingin datang pengajian malam Rebo, ya, malam Rebo, hati kita pengen ngaji, ya, sudah siap-siap pengen ngaji. Ya, tiba-tiba datang lagi muncul bisikan dari hawa nafsu. Ya, kaya wis telat kinkih, lenakan pengen tekagah. Ya, bukaten akeh sing mendeliki, ya bakal tekai telatku.
Ya, ini hawa nafsu atau syaiton. Tapi rugi bakal beli ngajiku. Urusan. Ya, urusan antara apa? Antara hati atau akal dengan hawa nafsu. Tapi bakal beli ngajiku rugi. Ngaji mah enak oleh jabur. Bu ya, oleh nginung, oleh ilmu, wah oleh segala-gala, pahala pemaning. Ya, jare setane atau hawa nafsu, tapi telat. Oh ya, kok disangka teka-teka, wae mangan jabure bae isin. Ya urusan. Akhirnya ngaji beli antara hati dengan hawa nafsu. Datang setan eng-eng. Jadi penengah, jadi hakim. Ya berhubung wis kong kali kong satu misi singarane hawa nafsu bari setan, walaupun dia jadi hakim maka dia akan condong. Siapa yang dibela? Yang dibela hawa nafsu. Jadi wis pindati mengkonon ka urusan ngaji beli. Ya bagian jare setan sebagai penengah, sebagai hakim. Ya kelambine bagus kayak hakim, bawa apa palu tok nah ya, saya ini penengah wis aja ngaji maning, ngaji mau madragah masih ana rebo maning. Iya, bagus ya. Iya rebo maning masih ana pengajian kan bagus, ngelingaken. Tapi tujuannya blesak. Ya itu. Ketika berurusan antara hati dengan hawa nafsu, datang setan sebagai penengah. Atau sedang berurusan antara hati dengan setan, hawa nafsu tiba-tiba datang sebagai hakim, ya, sebagai penengah. Maka ya salah satu caranya agar kita semua selamat daripada keduanya, yaitu tadi khalif. Ya, kita tidak boleh menuruti hawa nafsu, tidak boleh menuruti setan. Ya. Makanya ulama itu mengatakan kalau kita ingin kebaikan, musyawarahlah dengan hawa nafsu atau setan. Diajak musyawarah. Setelah musyawarah, ya, hasilnya, keputusannya jangan dituruti. Ya musyawarah beri setan, ya. Hasilnya jangan dituruti. Nah, maka itu merupakan kebaikan. Karena yaitu tadi, ya, visi misi hawa nafsu dan juga iblis setan itu menyesatkan manusia. Jadi kalau kata hawa nafsu dan setan A, jangan B, maka kita ambil B. Kalau kata mereka kedua hawa nafsu dengan setan, lakukan B, maka kita melakukan yang lain. Dengan begitu insya Allah selamat. Amin ya rabbal. Lalu beliau mengatakan astaghfirullah min gaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama gauli lakastaqimi wala tazawwadu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Astaghfirullah. Setelah beliau Imam Bushairi memberikan nasihat yang begitu banyak dari mulai fasal pertama, ya, tentang melawan hawa nafsu, ya, tentang membawa kita semua untuk bersih daripada godaan setan, daripada belenggu setan dan juga hawa nafsu. Maka beliau di fasal yang kedua ini menutup baitnya dengan istighfar. Astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, min gaulin bila amalin, dari ucapan-ucapan yang tanpa amalkan. Ya, ini menunjukkan sifat tawadhu'nya beliau. Beliau tidak menganggap dirinya bersih, tidak menganggap dirinya suci. Ya. Justru beliau menganggap dirinya penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Sehingga beliau beristighfar, astaghfirullah min gaulin bila amalin. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan
tanpa diamalkan. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi, karena sungguh saya telah menisbatkan ucapan-ucapan tersebut, ya, menisbatkan ucapan tersebut lidhi hukumi, naslan lidhi hukumi, ya, sebagaimana menisbatkan benih kepada orang yang mandul, ya, sehingga tidak berbuah. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi, kata beliau, amartukal khaira, aku perintahkan kamu melakukan kebaikan, lakin ma'tamartu bihi, akan tetapi saya sendiri tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, ini sifat tawadhu'nya Imam Bushairi. Padahal beliau itu ya bukan tidak melakukan kebaikan, sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Ya, beda dengan ucapan kita. Kalau ucapan kita tidak melakukan kebaikan, ya sudah pasti. Ya, sing akeh mah dergang ngopi bae, bari ngecaprak ngalor ngidul. Nah, ya, kalau Imam Bushairi yang mengatakan seperti ini, ya enggak mungkin. Ya, kalau bukan menunjukkan sifat tawadhu'nya beliau. Amartukal khairu lakin ma'tamartu bihi, aku perintahkan kamu kebaikan, akan tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan. Wa mastaqamtu fama gauli lakastaqimi, wa mastaqamtu, dan aku tidak bisa istiqomah, fama gauli lakastaqimi, maka tidaklah ucapanku ini bisa kamu jadikan pegangan. Wala tazawwatu qoblal mauti nafilatan, dan aku tidak menyiapkan bekal sebelum kematian, nafilatan, amalan-amalan sunnah. Walam usolli, dan aku tidak sholat, siwa fardin walam asumi, melainkan yang wajibnya saja, dan saya tidak berpuasa, tidak sholat, melainkan yang wajibnya saja. Beliau seakan-akan ya menghilangkan amalan sunnah, seakan-akan tidak pernah melakukan amalan sunnah. Beliau hanya katakan, saya tidak melakukan, mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian berupa amalan sunnah, dan saya pun tidak sholat, tidak puasa, kecuali yang wajibnya saja. Ini jangan diartikan, oh Imam Bushairi be orang puasa sunnah, duduk. Oh Imam Bushairi be beli tahajud, beli duha, duduk. Ini merupakan rendah hati beliau, tawadhu'nya beliau, sehingga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau beranggapan amalan-amalan sunnah yang beliau lakukan itu mungkin tidak diterima oleh Allah, mungkin tidak dijadikan patokan, mungkin tidak dijadikan apa jika narane mentang-mentang. Ya, bukan berarti beliau tidak puasa sunnah, tidak sholat sunnah, bukan. Ya, justru beliau ini ulama yang masya Allah ilmunya sampai hari ini masih dikaji di pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu. Ini menandakan kesolehan beliau, menandakan manfaat dan barokahnya ilmu beliau. Ya, ketika beliau bingung saja apa ini lanjutan syairnya, yang melanjutkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini bukan sembarang manusia, ya, melainkan orang pilihan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita ya dianjurkan untuk bisa mengikuti tindak tanduk jejak beliau yang tertuang di dalam kitab apa ini? Kitab Burdah. Ya, di dalam kitab Burdah, yang mana fasal pertama beliau itu ya menulis bait-bait syair-syair tentang
tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, setelah kita diajari oleh beliau untuk bisa belajar mencintai Nabi, maka beliau melanjutkan agar kita bisa memerangi, melawan hawa nafsu. Kalau sudah bisa memerangi, melawan dan menundukkan hawa nafsu dan juga syaitan, baru kita lanjut ke fase yang ketiga, fi madhi Rasulillah, yaitu di dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di dalam memuja dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu amalan yang begitu hebat. Solawat saja, solawat, ya, ini merupakan amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diterima. Kenapa? Bukan karena enaknya suara kita, bukan. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengagungkan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga insyaallah pada perjumpaan berikutnya kita semua masuk ke fase yang ketiga, yaitu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat dan barokah untuk kita semua. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan oleh Allah zahir maupun batin. Mudah-mudahan diberikan turunan soleh solehah, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.